Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah. Awal kan berakhir, terbit kan tenggelam, pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah. Awal kan berakhir, terbit kan tenggelam, pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Mengalami suka dan duka bersama, maka akhirnya tiba saatnya mari kita segera membaca kita sudah mencari yang kedua, yaitu sambutan yang pertama. Waktu yang sebentar ya, terhitung dari beliau dulu di Dwi Tunggal, melalang buana, pindah-pindah kontraktor sampai akhirnya di posisi yang saat ini. Saya kira banyak sekali yang bisa kita ambil pembelajaran dari sosok beliau, Pak Salim, Pak Hendrik Wibowo ini. Saya pribadi tidak ada satupun hal-hal yang bisa saya ungkit-ungkit mengenai kejelekan beliau, karena beliau ini sangat baik sekali. Teruntuk pada teman kerja, atasan maupun juga yang lainnya.
segala hal yang saya miliki di memori saya terkait beliau adalah yang senang-senang saja, yang selalu membuat saya ketawa. Tidak pernah ada yang membuat saya jengkel atau apapun hal itu, tidak pernah. Ya karena ada gula, ada kopi ya, Pak Samarin ini selalu menjadi kopinya. Ya. Nah, iya, makanya itu. Jadi kalau nggak pahit, berarti kan kita nggak bisa merasakan gula itu manis, benar nggak? Nah, jadi ya seperti itu. Apalagi saat dimana masih ada Pak Hussein dulu ya, memang partnernya beliau itu ya beliau itu. Dimana ada Pak Hussein pasti ada Pak Samarin dan juga ada barang yang hilang. Tapi saat ini karena sudah mulai menipis ya ya kerjaan-kerjaan yang berhubungan dengan proses memindahkan material ya, jadi Pak Samarin sudah insaf juga. Tapi hal-hal itu tidak menyurutkan beliau untuk selalu berkontribusi terhadap perusahaan. Banyak sekali yang beliau lakukan terkait mengenai pencapaian suatu proyek yang cukup baik. Pak Samarin sudah cukup handle beberapa proyek dari tahun-tahun sebelumnya dan beliau cukup andil di bagian itu. Saya kira saya cuma pribadi mengucapkan terima kasih Pak Samirin sudah meluangkan waktunya untuk mengajari kita semua terkait mengenai kehidupan dan juga seluk-beluk pekerjaan. Yang kedua, semoga di masa purna bakti Pak Samirin bisa berkumpul lagi dengan keluarga yang tercintai dan juga menghabiskan waktunya dengan pekerjaan yang lebih bermanfaat. Saya kira untuk sedikit introspeksi dari Pak Samirin juga mohon dimaafkan jika ada kesalahan terkait mengenai Pak Samirin ketika berada di job site ini, mohon dimaafkan. Dan juga mengenai cedera mata Pak Samirin, mohon maaf agak sedikit terlambat, jadi belum bisa kita serahkan sekarang, mungkin kalau nggak besok ya lusa ya, karena proses Pak Samirin, jadi terkendala di delivery-nya Pak Samirin ya. Mungkin besok lah, lusa lah, pokoknya sebelum Pak Samirin berangkat meninggalkan job site, barangnya sudah ada. Saya rasa itu. Terima kasih atas sedikit waktunya. Saya kembalikan ke Pak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang kedua dari perwakilan karyawan, bagi yang mewakili saya persilakan. Pak Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Saya mewakili dari teman-teman saya tidak mewakili dari staf ya. Ini luar staf. Nanti yang staf memberikan masukan-masukan sendiri ke Pak Samirin. Ini saya mewakili ke non staf. Jadi pertama saya sampaikan bahwa saya sebenarnya sedih ini, tapi tidak boleh sedih karena kan Pak Samirin, puji Tuhan, alhamdulillah dia berangkatnya seperti sekarang ini bahwa dia sehat. Yang kita perlu tiru dari Pak Samirin adalah apa nih yang kita perlu tiru? Setiap pagi kita mengadakan safety meeting bahwa perhatikan diri kita, jangan sampai ada yang lecet sedikit pun. Nah, ini yang kita perlu contoh dari Pak Samirin, bahwa Pak Samirin sekarang mau berangkat, mau pensiun dari Freeport sini dengan utuh. Artinya tidak ada yang kurang dari Pak Samirin sedikit pun, cuma ada satu gigi saja, tapi tidak ada masalah itu mengenai gigi. Intinya bahwa Pak Samirin sehat, semua anggota badannya utuh, dia berangkat dari sini. Itu yang kita perlu syukuri semua. Jadi teman-teman, tolong diperhatikan mengenai safety-nya. Semoga nanti kita berangkat keluar dari Tembagapura sini dengan seperti Pak Samirin, pulang dengan utuh, tidak ada kekurangan sesuatu. Ini yang perlu kita pegang teguh, ini yang kita perlu perhatikan. Dan setiap pagi juga di 603 di LPS saya meetingkan seperti ini. Ya, itu masalah-masalah kejadian terjepit. Sebenarnya itu semua bisa kita antisipasi. Tapi apa?
Jangan juga dari staf-staf ini suruh anggotanya buru-buru kerja. Akhirnya terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Pekerjaan selesai tapi ada eksiden, percuma Pak, percuma. Gak ada gunanya itu. Ya, yang paling kita syukuri itu kita sehat, pekerjaan selesai, itu yang betul. Ya, jangan sampai di lokasi suruh anak buat tak-tak akhirnya eksiden. Apa ini yang bos-bos mau? Tidak kan? Tidak. Apa Pak Dito sama Pak Tommy? Ini yang Markus mau, Pak Tommy mau, Pak kan tidak. Kita itu bagaimana caranya kita kerja namanya menjadi Pak Wibo. Ya, jadi kita sudah tahu semua tentang Pasamirin, bagaimana Pasamirin selama ini membawa kru. Saya mulai dari Nangko, Pasamirin sudah bawa saya. Pasamirin dulunya dari Nangko sudah jadi LH. Tapi saya sering sedikit kadang memang saya kadang melawan sedikit. Tapi untuk itu dalam seseorang itu suatu hal yang buruk. Kalau misalnya ada kesalahan di antara kita, ada sedikit kelas di antara kita, pada waktu di dalam melakukan aktivitas, saya kira wajar, namanya kita orang proyek. Hal-hal yang sedikit mengganjal di hati, semua hilang pada waktu kita keluar dari tempat kerja itu. Penting yang saya mau ucapkan di sini, karena Pasamirin posisi sekarang ini level 2 berangkat dari piping 74 menuju ke Cilacap ya Pak. Jadi pesan saya kira tidak usah kita tutup-tutupi Pak Dito, Pak Tommy. Semoga posisi Pasamirin, permintaan kami dari non-staff, dari kontraktor, semoga ada level 1 kita Pak yang memang sudah bisa diandalkan juga. Kalau bisa orang itu yang bisa menggantikan posisi Pasamirin, di mana untuk membantu Pak Dito dalam melaksanakan tugas dan aktivitas kita selama kita masih eksis di perusahaan ini. Itu sebagai masukan saja Pak, bukan final Pak, namanya masukan. Semua masukan apapun dari anak buah silakan kita dengar dengan ucapan terima kasih dari teman kita kalau misalnya ada masukan-masukan seperti itu. Masukan seperti itu pun saya kira bukan artinya ada masukan langsung kita bilang oke, tidak Pak. Artinya kan nanti Pak Dito sendiri, Pak Tommy sendiri, Pak Limbong, Pak Markus, Pak Pasya sendiri yang dipikirkan apakah masukan dari teman-teman saya, dari anggota saya, dari anak buah saya, apakah ini bisa masukan yang masukan membangun atau masukan meruntuhkan. Artinya masukan jadi. Mungkin akhir kata dari saya cukup sekian ya. Semoga kita tetap sehat selalu yang masih tinggal, masih eksis dalam perusahaan ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai karyawan. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selesai. Terima kasih. Atau yang ingin menyampaikan sesuatu kepada Pak Samirin, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi saya tidak perlu berbicara panjang lebar. Saya rasa sudah jelas tadi disampaikan Pak Jawa. Tapi alangkah baiknya kita silaturahmi yang baik terhadap Pasamirin, apalagi Pasamirin sudah meninggalkan Tembagapura. Bukan kita berpisah untuk selamanya, tidak. Tapi di lain waktu, siapa tahu kita berlibur ke Cilacap atau Pasamirin yang berlibur ke Toraja, kita bisa bertemu. Tapi urusan berlibur bukan urusan pekerjaan. Kalau urusan pekerjaan, saya rasa sudah final sampai sekarang. Pak Samirin semua meninggalkan pekerjaan. Jadi yang tinggal muda-muda ini, bagaimana ke depannya
pertahankanlah piping sekuat piping yang dulu. Karena terus terang piping 74 dulu dari Ciumpursain sampai ke Desmen lumayanlah agar disegani bahwa mereka bisa bekerja. Itu yang perlu. Karena jangan kita berharap bahwa kita harus gaji besar dulu baru bekerja, tidak. Karena mulai kita dari kecil sampai yang besar. Contohnya tadi kalau kita lihat perjalanan Pak Samirin dari kontraktor berapa kali beralih kontraktor sampai dapat yang posisi yang diharapkan. Tapi tidak semua juga manusia mendapatkan rezeki yang sama. Karena rezeki itu sudah diatur yang dari atas. Tidak perlu kita dikasih pekerjaan kita bersungguh-sungguh, tidak. Di dalam ajaran agama saya pribadi bahwa di dalam kehidupan beragama kita bersungguh-sungguh Tuhan tidak suka. Mau di Muslim maupun Nasrani pasti sama. Jadi kita jalankan tugas dengan baik. Urusan masalah nasib, kalau kita dikasih syukur, kalau tidak ya apa boleh buat. Yang penting kita kuncinya sehat di Freeport ini. Kasih tinggal Freeport itu harus kita sehat, Komandan. Karena sudah banyak juga teman-teman kita dari pagi yang pensiun, kita syukuri mereka pulang dengan sehat. Itu yang utama. Dan bisa berkumpul dengan keluarga, apalagi yang sudah mendekati punya cucu atau yang sudah punya cucu, bisa bersedekah dengan anak-anak. Dan obat mujarab bagi kita yang sudah umur dewasa, ya pikiran senang. Jangan dibeban pikiran, jangan sampai kita punya pensiun, kita tidak bisa kelola dengan baik, akhirnya tidak diminta-minta mungkin bisa tidak terkontrol dan mungkin bisa jadi penyakit. Banyak sedikitnya perlu disyukuri tergantung kita. Jadi kalau saya dengan Pak Samirin sudah teman lama, kalau Pak Samirin dengan kontraktor kurang lebih mungkin ada 28 tahun. Karena di piping ini bulan Juli mungkin pertengahan saya lagi berpisah dengan kalian, tapi saya mungkin berdonasi di Timika. Saya sangat terbuka kalau kalian masih mengunjungi kita, rasa teman dan masalah. Dan saya mungkin juga di sini kurang lebih dengan kontraktornya 34 tahun. Tapi jangan mungkin kalian pandang bahwa kita orang lama, kenapa jalan di tempat. Yang Pak Jawa tadi bilang, saya juga cukup ini kaki Pak Dito bahwa sebagai atasan, betul yang dibilang Pak Jawa, jangan takut. Sesama manusia kalau kita benar jangan takut kecuali Tuhan. Kalau kita jalan di jalan yang benar, pasti Tuhan mendukung, Komandan. Jadi apa yang bisa dikasihkan anak buah dikasih. Jangan kita suruh anak buah kerja, tapi kira-kira imbalannya apa. Kalau berbicara masalah gaji, banyak bos-bos bahwa kita digaji. Kita semua digaji, Pak. Tapi kan kita butuh yang lebih bagus. Contohnya mungkin ada 1-2 orang teman kita yang sudah pergi ke kontraktor lain, nah itu contoh begitu mungkin ada peluang yang lebih bagus. Tapi mungkin ini sudah agak siang, jadi mungkin masih ada yang tambahan lain. Mudah-mudahan Pak Samirin kasih tinggal terpegapuran ini bertemu dengan keluarga sehat sampai hari tua nanti. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih Pak Antonius. Acara selanjutnya adalah penyampaian pesan dan kesan dari Bapak Samirin. Kepada Pak Samirin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih semua para rekan-rekan kerja bisa hadir di tempat yang bagus ini di Shop Sakam. Mungkin lama-lama saya sudah lama di sini, namanya lupa Sakam juga, ada di mana Sakam. Jadi yang paling utama saya ucapkan, selama saya bergabung di kru kami, piping crew, saya bekerja sudah 29 tahun, yaitu kontraktor 13 tahun ya, jadi 16 tahun Freeport lah, jadi gitu. Apa yang disampaikan tadi Pak Nito, Pak Julius, Pak Libo, itu sama. Ya.
para kita sama. Pertama-tama saya ucapkan itu, saya minta maaf lahir batin dengan sebesar-besarnya, dengan seikhlas-ikhlasnya. Selama di sini namanya manusia tidak ada dari kesalahan dan dosa. Yaitu semua manusia itu punya dosa, punya kesalahan. Itu wajar. Wajar dan sangat wajar. Orang proyek itu kalau suara kecil bising di tempat kerja gak dengar. Kalau suara besar di bentak, itu bukan maksud bentak ya. Jadi kalian maklumi dan semua maklumi. Terus selama kita bekerja, pas ketemu kalian semua, bercanda-canda, bersenang-senang, misalnya bahas ini, bahas itu wajar. Misalnya umur-umur itu jangan ambil hati semua ya. Jadi saya tinggalkan sini, saya satu mengharap kalian itu harus kerjasama yang baik, atasan bawahan itu harus saling menghargai. Jadi seperti itu. Jadi walaupun anak kecil pun perlu dihargai. Sebagaimana sabda Rasulullah itu, jangan mentang-mentang anak bayi dikasih pindah pendapat. Tidak, Rasul itu anak bayi pun dipilih pendapat. Kayak anak kalian punya anak, dikasih minta pendapat sama anak. Jadi seperti itu ya. Jangan sekali-kali menyinggung perasaan orang lain, kau tahu apa dan bla bla bla. Jadi saya harap kalian bekerja sama yang baik, promosi yang baik ya. Bagaimana kira promosi baik? Jadi tapi seperti mahalnya disampaikan Julius, kalau mau ada memang nggak bisa lakukan. Kalau ada harus itu harus. Seperti saya perjalanan saya itu menggunakan Kopas itu. Dari ini 5 PT pertama di pada Seraton ya. Dulu Seraton sekarang Rimba ya, dulu Seraton mulai gali di Pandasi saya di situ. Nah saya pulang provokator orang suruh pulang ya, ini bumi kan neraka panas sekali. Sudah pulang, sudah ke Cilegon lagi. Nggak ada panggilan itu ada dari mana ini manggil saya yang melamar dipanggil. Bapak pernah di Karidor sana? Pernah. Itu saya mau ke Jumat, malas saya, Papua yang panas. Enggak, ini dingin, tidak panas. Ada mobil hijau itu semprot air, saya mandi 2 jam kering lagi, tidak 7 jam dingin. Nah saya pulang ke sini. Ini pengalaman pahit ya. Saya datang ke sini, celana 1, kaos merah 1, lengan pendek. Saya orang belum pakai train dalamnya, saya heran. Kenapa orang pakai train dalamnya? Lah, sama rada panjang itu dari tasnya, naik ke sama, hujan deras. Udah ini, turun. Ketawa. Ini memang hujan deras sini kok turun. Jadi bayangin aja, teman baik, pakai celana kaos pendek, pakai ribut terus hujan. Tiap hari saya minta surplus, tiap hari. Yang tanya sama Pak Erizal, kaos surplus dia bisa koplo sendiri, sama-sama demo sendiri. Kalau sekarang sudah. Kenapa nggak kerja? Nah ini kan level 3 gitu kan. Kenapa saya pimpin orang turun tipu? Sudah kerja. Sudah ditunggu-tunggu tasih sudah sebagainya itu. Mana gambar tong sampah bos. Saya besok pulang. 1 minggu di OB 1 dulu di set di ambil 18 kelas di OB situ. Kok di set 4 itu. Pokoknya pelan baik banyak saya. Jadi alhamdulillah, bersyukurillah. Jadi semua kata orang irama ini berakit-rakit dahulu, tidak ada senang-senang kemudian. Dulu baru yang pahit-pahit tidak ada. Kalian minum jamu bukan manisnya dulu. Kalian minum jamu pahit dulu atas, baru minum yang buat ini yang menyegar. Oke?
Jadi semua itu sudah jelas dari sini. Yang namanya pertemuan ada perpisahan, ada siang, ada malam, ada hidup, ada mati, dan sebagainya. Sebagaimana hal yang dikatakan Pak Limbo, tidak ada orang rajinnya sama selevel, tidak ada. Ayam aja ada pagi nongol sudah kenyang, dapat tidak kenyang, ayam itu baru ayam, bukan manusia. Jadi semua itu rezekinya beda-beda. Punya anak 5, satu keluarga, tidak ada sama rezekinya. Ada yang bagus, ada yang sedang, ada yang tidak. Jadi semua kehidupan sudah diatur, ya, sama-sama kita. Kalau seperti itu. Jadi kalian semua jangan iri ya, karena saya di lapangan sudah 20 tahun, pada iri tuh, apalagi FPJO, cuman stop go 28 juta. Jadi itu loh, jangan iri ya. Kalau saya iri, ngapain saya iri? Jadi gembel lah pagi, jadi karyawan buruh. Saya iri sama Tommy Soeharto. Jadi nggak pernah yang kaya rupanya. Maksudnya Jadi banyak kalau istrinya. iri-irian itu nggak bisa. Bagaimana beliau? Maksudnya banyak istrinya kalau begitu. Bukan banyak istrinya. Maksudnya rezeki itu sudah takarannya. Jadi manusia tidak tahu. Kau tahu rezeki takaran? Markus 1 liter, Pak Dito 2 liter, Pak Saiful dan sebagainya kalian semuanya sampai 1. Seandainya kapasitas 1 liter diisi 2 liter, kemana yang 1 liter? Saya tanya. Jadi Allah itu mata Tuhan. Kapasitasnya segini aja sudah cukup. Jadi semua kalian jalani aja hidup yang dikatakan Pak Libo, syukurilah keadaan. Barang siapa yang tidak bersyukur, itu akan dicabut kenikmatan. Dan siapa yang bersyukur, bagi yang bersyukur, akan ditambah nikmatnya. Ya? Jadi seperti itu. Jadi syukuri yang ada. Dan syukur ikhlas itu susah ya, susah dilakukan. Ada yang satu contoh saya ini sekarang dulu dan lain. Nelangsa itu. Kalau nelangsa itu bahasa tadi lihat-lihat tahu. Nelangsa itu rendah sekali itu secara menderita. Pokoknya nelangsa itu menangis lah. Jadi seperti itu. Sama-sama Pak Riko sama ini kok berbeda sekali perbedaannya. Jadi ada yang ini ada yang itu. Jadi nggak seperti ucapan ya. Jadi semua itu yang jelas Allah sudah mengerti memberi rezeki berat tidak akan sama. Kalau sama tidak ada negara. Kenapa? Yang kerja aspal siapa? Yang kerja ngaduk siapa? Tidak bisa. Allah mah tahu semuanya. Sama cinta. Jadi semua itu sudah ada. Jadi kalian semua yang khususnya PT JOS di dunia ini tidak ada kemungkinan, tidak menutup kemungkinan nanti PT JOS icik-icik tiba-tiba ya, icik-icik tiba-tiba Korkom berita transfer lah sini. Tidak ada yang nyangka. Yang dikatakan Julius, Winarno saya, inako permanen, tidak ada tipu, sampai maksudnya nggak ada sampai 13 tahun, 14 tahun. Berbahagialah yang baru masuk ikut program transfer, ya. Tidak ada rezeki. Jadi rezeki sekarang belum, kedepannya bisa juga. Jadi tangan ini sama satu yang kanan kirinya. Kau berjalan harus duduk ke bawah, kalau berjalan ke atas, sagi. Jadi rezeki masing-masing. Ya kalian semua yang tinggal di sini selalu sehat, ya terutama sehat. Baru bisa bekerja, baru dapat upah. Jadi sebagai manusia biasa bukan nabi, ada rasa kurang syukur. Kenapa itu
si A begini, si B begini, ada satu ini. Selain Nabi itu semua orang pasti kita ada. Kenapa itu ya? Kenapa itu? Di kampung kan ada uang-uang yang tiap 6 bulan dikasih sekitarkan itu dari Jokowi, KPMC, KPMC. Ada yang orang ini dikasih, orang rumahnya mau buat hancur, makan nggak ada, besok nggak ada, sekarang mana nggak dikasih. Itulah manusia. Jadi istilahnya itu tergantung bukan santelan, pemimpin. Pemimpin yang tidak adil, jangan ditanya di sini anak-anak saja. Nanti dipanggil paling terakhir di akhirat dipertanggungjawabkan. RT misalkan, yang bantuan-bantuan dari itu harusnya kasih yang paling lemah, ngasih orang yang paling lemah. Sudah pendek diinjak, yang tinggi dinaikin habis. Itulah manusia. Makanya syaitan dari zamannya syaitan di surga sama Nabi Adam sudah kosong. Karena syaitan seperti itu. Jadi oke, kembali ke laptop. Ini sudah mungkin keroncongan ya, kalau punya sudah. Tenang saja, masih banyak saing saya itu masih bungkus ya. Jadi seperti itu. Jadi semuanya ingat saya di sini 5 PT, Gering Perkasa, di Seraton, di Tunggal, di Nampo, Buma, Pari, Pot, dari Pari, Pot itu. Jadi kau dikerja di mana? Pari, Pot, padahal di sini ya PT Jos, PT Rap, PT ini, seperti ada punya tetangga. Si A ini di Freeport. Kerja di Freeport, iya di Freeport, bukan Freeport. Betul di Freeport, betul. Cuman PT-nya kan. Gitu loh. Jadi kalian di sini nanti setelah di Pak Linus, jadi semua yang tadi slot yang ada kursi, isilah kursi-kursi yang tersebut. Bagaimana kalian? Setuju? Jadi mungkin kalau menang dari PTS juga nanti kalau kasih hati nanti mungkin tidak kemungkinan ada perubahan seperti saya. Namanya waktu apa sebenarnya bisa berubah ya. Kun fayakun ya. Jadi apa yang dikehendaki sama Allah semua terjadi. Nggak ada yang terjadi. Jadi kayak saya itu, kalau saya mendonasikan dua auto itu, demo sendiri 1 minggu. Seus kerja nggak mau. Ngerakan orang itu, cuma demo. Saya terang orang stop kerja. Coba itu stop PUB3 saya kira stop semua. Saya dipanggil, cuma di konseling. Saya kira di PPKS, itu cuma di konseling. Jadi harapan saya di PPKS. Ya, tapi Allah berkehendak lain, manusia tidak ada kehendak apapun. Jadi kalau Allah sudah mengkodifikasi, nggak ada yang satu pun yang menghalangi, biarpun si saya paling pimpinan besar sih, nggak ada. Presiden pun nggak boleh, manusia sama. Jadi oke, tidak panjang lebar. Sekali lagi, saya minta maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan dalam terkait semua. Dan itu yang juga sampaikan Pak Benito. Mewakili saya minta maaf karena saya nggak bisa masuk Aditron. Kemarin sama Mami mau masuk Aditron, waktunya nggak sempat, mau foto-foto, harus sempat waktunya, cukup di luar saja. Jadi yang foto itu yang sudah di luar, semoga yang terkait luar semakin maju, semakin kesehatannya ada tapi. Semua ada tapi. Kalian minta sehat, tapi dirinya malah TikTok begadang. Namanya sehat itu harus sudah full. Saya akui. Zamannya masih bujang kemarin. Tidur paling 1 malam 2 jam. Orang apa? Langsung nyerang. Orang itu fisik doang langsung pengemas. Sampai Pak Dito,
ada kali nasi siput atau apa baru bisa makan. Tadi tuh saya kan itu baru bisa makan apa? Saya bagi 3 kali. Jadi siput dari Pak Dito, saya nggak akan lupa itu buat nasi. Jadi nasi putih, lauknya nasi putih itu nasi putih dikorbankan 3 kali. Aduh, bagaimana itu corona memang tarik kali belum pernah corona kayak saya. 2 kali Pak, 2 kali corona. Siapa? Corona. Yang pertama itu saya lupa itu. Bukan yang D apa ya, tipe-tipenya itu. Yang 2 Om Ringkul apa itu. Aduh, pokoknya itu corona. Makanya kalian saya harap anak-anak muda khususnya ya, kecuali besok kerja tidur ya. Tapi kalau mau masih kerja besok schedule kerja, janganlah coba-coba itu kok begadang jam 2 baru tidur. Terus saya tahu yang paling banyak begadang itu kan 1 di tempat kerja itu tidak maksimal, 2 bisa teman istirahat, 3 jadi percuma kalau di sini itu kayak tadi tulis bilang kalau sudah di sini percuma. Dan saya harap semua kalian ini datang utuh selamat, pulang utuh selamat ya. Itu terutama safety number 1, safety number 1 ya. Jadi safety number 1 ya number 1, jangan nomor 2. Nomor 1 ya nomor 2. Jadi seperti itu. Saya kira itu bos-bos tahu semua ya. Jadi sudah memahami semua itu yang mengerjakan. Kalian sudah pintar semua. Tinggal ngobrol saja, bos. Tinggal keperluan aja material sudah dipakai, sudah terbiasa. Tapi ada tapi lagi. Jangan sekali-kali kita bikin dosa terus, curi itu tidak bagus. Saya ini sudah insaf. Jadi preman insaf. Oh, preman bensin. Jangan cok curi lagi, ya. Sampai merayap-rayap jam 12 merayap itu. Harus coba kalau pas lain lewat turun lain kota. Dosa. Habis buka puasa, ayo kita lihat. Terawih tidak. Coba lain mau pas turun. Apa saya nggak ditulis dosa terus. Ya, jangan coba-coba lagi curi dulu. Itu republik. Tahun berapa tinggalkan dengan pahit kan itu. Jadi apalagi itu yang sebelah sana itu yang namanya itu, susah parah. Jadi bagus di pusat, tapi di kalian itu dosa. Jadi saya juga banyak dosa. Ya. Oke, jadi semua sudah jelas. Ini sudah cukup berapa? Ya. Jadi sudah jelas semua. Sekali lagi saya minta maaf sebesar-besar dan saya kasih kesanggah kepada kalian semua. Ada perkataan-perkataan yang kurang pas itu wajar. Yang namanya manusia itu dibisikin setan wajar. Kalau sudah setan pergi baru sadar. Jadi mau Markus, Pak Ligo, Pak Dito, semua staf pasar yang berarti semua yang ucap satu persatu itu bila ada kesalahan saya minta maaf. Ada perkataan saya mungkin sengaja atau tidak sengaja minta maaf. Dan kalian semua dari dulu sudah saya maafin. Jadi jadilah orang yang pemaaf, toh, jangan yang pendendam. Itu bisikan setan itu pendendam. Setan semua itu bisik terus. Jadi contohnya Rasulullah dilempar batu, dilempar batu, senyum saya doain, lempar. Coba itu aja. Tapi sekarang mana ada orang tempeleng nggak melawan? Ada pak? Ada atau tidak? Tempeleng dia mati? Tidak. Mungkin lama-lama Pak Gubernur. Oke? Jadi sekali lagi minta maaf sebesarnya. Mungkin ada yang sambutan yang lain. Ini terlalu lama, udah lapar. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Marilah kita lihat kenangan-kenangan kita selama Pak Samirin ada di Jobsai. Saya minta kesediaan Bapak Fantasi Mustafa untuk memimpin kita dalam doa penutup dan
doa makan. Kepada Bapak Fantasi, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Jadi sebelum kita berdoa, mungkin kami dari kontraktor atau dari PT SSB menyampaikan terima kasih banyak kepada Pak Samirin yang mungkin pertama kami gabung di Piping 74 tahun 2017 kalau tidak salah. Jadi pertama kami support di 612. Jadi banyak sekali cadangan yang Pak Samirin berikan kepada kami. Kedua, masalah keberaniannya Pak Samirin juga kepada kami. Pada waktu 2017 orang pada mogok, ada isu orang mau naik yang berani menghentikan pekerjaan 1 CS, semuanya pergi ke OB3 Pak Samirin. Jadi ini kami ingat terus sampai sekarang kami masih bisa bergabung dengan teman-teman semua. Mungkin karena ada kontribusi dari bos semua, termasuk Pak Samirin. Terus kami berharap semoga Pak Samirin, kalau utamanya pribadi saya, kalau ada yang salah, karena saya sering main-main sama Pak Samirin, kami mohon dikelaskan. Terus kami berharap saya dengan Pak Samirin setiap hari ketemu di masjid. Mudah-mudahan karena Ustadz tadi sampaikan, jangan sampai kita di job site ini kita taat, kita keluar dari job site ini kita lupa. Nah, jadi Ustadz sampaikan kalau bisa kita di job site ini taat, kita lebih taat lagi kalau kita keluar dari job site ini. Karena dia banyak sekali pada ujian. Terus kalau ada dari kita mengatakan percuma kita beribadah, percuma kita sholat kalau kelakuan kita tidak baik. Bagaimana kita tidak baik? Kalau sementara kita, bagaimana kita mau jadi baik? Sementara kita mengabaikan perintah yang maha baik, yang memberikan kita kebaikan. Jadi Pak Samirin mungkin kayak saya, Pak Samirin selalu genokas selalu bicara. Mungkin ini sebagai supaya kita lebih akrab lagi di lapangan kalau bekerja. Terus sebagai canda-candaan supaya kita tidak jenuh dalam bekerja. Tapi yang jelas dari pribadi saya dan sampai Pak Samirin meninggalkan perintah yang sudah diperintahkan kepada kita. Terus kepada teman-teman semua, karena kita pulang kembali dari sini, kita bersyukur Pak Samirin sudah kembali dari sini. Mungkin dapat karung-karung kalau dibawa pulang. Tapi kalau kita karung-karung bawa pulang sampai di sana mati, yang karung-karung bawa pulang itu tidak dibawa lagi. Tinggal kasih istri baru. Jadi yang dibawa Pak Samirin nanti mungkin 2,5%-nya mungkin 2,5%-nya saja dari yang didapat dari sini yang dibawa Pak Samirin nanti. Sisanya itu mungkin dibagi-bagi sama anak-anaknya, dibagi kepada keluarga-keluarganya. Terus kalau bisa Pak Samirin pergi umroh lagi kalau bisa. Terus mungkin kita sudah banyak kita nasihat-nasihat kita dengarkan dari Pak Samirin tadi. Intinya kita buat aja di sini sebagai rasa syukur kita. Kita bisa kerja dengan selamat, kita datang sehat-sehat, kembali juga dengan selamat, sehat. Ini yang paling penting. Terus kami jadi mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Yang jelas ya, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih sehat-sehat semua. Terus yang kita lihat hari ini di depan kita ini ada makanan, ada ikan yang sudah kita bakar-bakar tadi. Kita makan sama-sama, semoga menjadi berkah bagi kita. Ada berkahnya bagi kita. Terus kalau kita makan kita jadi taat lagi. Nah, kita jangan pedulikan dibilang cuma kau ini kalau kabualan, tapi kita laksanakan saja perintah Tuhan. Nah, contohnya sekarang ini kita kabualan terus, tapi mau masuk kita berdoa dulu. Berarti apapun yang kita kerjakan, tapi kita ingat sama yang di atas. Walaupun kita pencuri, walaupun kita pembunuh, kalau kita mau makan kita berdoa dulu supaya jadi berkah kepada diri kita. Maka kita berdoa sejenak. Doanya tidak panjang-panjang, cuma doa makan saja supaya kita cepat-cepat makan terus kita pulang. Mungkin itu saja. Saya itu kita tunggu pandangan sejenak. Kita mengharap kepada Allah SWT semoga pertemuan kita hari ini pertemuan yang diberkahi, pertemuan yang berdapat
mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kita semua di sini kita tetap menjaga silaturahmi baik kepada kita sesama terus kepada Pak sendiri. Terus kita tunduk kepada sejenak bagi yang beragama Islam. Saya pimpin dengan doa, berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Ya Allah, alladhi akhrajna min al-madinati rahim wa sakin al-akhir. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Warina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma hawwin alaina fi sadaqatina wa naj'al al-ahadana min sadaqatina. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Al-Fatihah. Watasim Mustafa, kami persilakan kepada Bapak seluruh bapak-bapak untuk menikmati makanan dari siang. Dipersilakan. Rasakan